فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan kajian kita. Kita sekarang masuk pada ayat yang ke-73 dari surat Al-Maidah, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Dan sungguh telah kafir orang-orang yang mereka mengatakan bahwasanya Allah adalah satu dari tiga, tiga dari yang tiga. Maksudnya ahadus tsalatsa. Maksudnya adalah Allah satu dari tiga, meskipun nggak ada kata satunya di situ, tapi ngartikannya kalau bahasa kita jadi satu dari tiga. Kalau salisu salasa kan tiga dari tiga ya, sebenarnya kan nggak jadi masalah. Kalau orang Arab ngomongnya kayak gitu, dijadikan urutan yang paling akhir, yang ketiga dari tiga, ya kan? Sebenarnya kan maksudnya salah satu dari yang tiga, nggak peduli urutannya berapa. Cuman orang Arab ngomongnya itu pakai yang terakhir dijadikan penyebutannya. Rabiul Arba'ah, orang yang keempat dari yang empat orang. Paham ya? Artinya dia salah satu dari yang empat. Paham ya? Nah, sehingga maknanya adalah orang-orang Nasara ay ta'ifatun minhum, sekelompok dari mereka ini. Wa hadhihi ta'ifatun ukhra ghairu ta'ifatul ula. Ini adalah kelompok yang lain selain kelompok yang pertama, yang di atas, yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Isa itu sendiri. Innallaha huwal masih ibnu Maryam. Ini lain. Itu satu kelompok dari orang Nasara. Mereka mengatakan bahwasanya Allah itu bersemayam dalam diri Isa. Yang kedua ini, kelompok yang kedua dari orang-orang Nasara, keyakinannya adalah bahwasanya Allah itu adalah satu dari tiga Tuhan. Duanya lagi adalah Nabi Isa, dan yang satunya lagi adalah Maryam. Yang satunya lagi adalah Maryam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Isa. Nah, bertanya kepada Nabi Isa dalam rangka untuk mematahkan hujahnya orang-orang Nasara. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam. Dan ingatlah tatkala Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Isa ibnu Maryam, a anta qulta linnas, apakah engkau pernah dulu mengatakan di dunia kepada manusia, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, jadikanlah saya dan ibu saya sebagai dua sesembahan selain Allah. Ditambah Allah jadi berapa? Tiga. Paham ya? Nah, dan Allah jelas sudah tahu jawabannya. Allah bukan mau menuduh Nabi Isa, bukan. Allah hanya ingin membungkam mulutnya orang-orang Nasara yang mengaku beribadah kepada tiga dari Tuhan. Dan ini yang dimaksud dalam ayat kita ini. Allah salisu salasa. Allah adalah satu dari tiga. Karena mereka sudah menjadikan yang duanya lagi adalah Nabi Isa dan ibunya yaitu Maryam. Sehingga nanti jawaban Nabi Isa alaihissalam itu adalah hujah yang mematahkan mereka. Kenapa? Karena
langsung pengakuan dari orang yang mereka sembah. Kalau aku ada ngomong, ya Allah engkau sudah tahu. Nah, dan tidak pantas bagi saya mengatakan yang demikian itu. Nah, sehingga ini kelompok lain dari orang-orang Nasor. Sehingga Allah tidak bersemayam dengan Nabi Isa yang kedua ini. Mereka meyakini beda, tapi tetap dianggap sebagai apa? Tuhan. Kalau yang pertama, Allah melebur jadi satu dengan Nabi Isa. Nah, paham bedanya ya? Nah, dan kedua-duanya dikafirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau kelompok yang pertama dari orang Kristennya ataupun yang kedua ini, kedua-duanya dikatakan oleh Allah laqad kafara, sungguh mereka telah kafir. Nah, dan berhenti di sini hukumnya wajib. Dan berhenti di sini adalah hukumnya wajib. Di salasah itu hukumnya wajib berhenti. Laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu salasah. Ini wakafnya di situ wajib supaya tidak merusak makna. Karena yang setelahnya lanjutannya adalah wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Tidak ada yang pantas untuk diibadahi kecuali hanya satu sesembahan saja, yaitu Allah. Kalau dilanjut, maka maknanya berubah. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Tidak ada yang pantas diibadahi kecuali satu sesembahan saja. Ini jadi bagian dari ucapannya orang Nasoro. Padahal mereka nggak meyakini itu. Mereka nggak pernah mengucapkan itu. Yang mereka ucapkan hanya innallaha salisu salah. Jadi kalau disambung maknanya apa? Rusak. Jadi ini pentingnya belajar bahasa Arab. Supaya bacaan kita itu tidak merubah apa ini? Makna. Kalau kamu sambung, ini kan nafasku masih panjang. Disambung saja wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Rusak artinya. Malah orang Nasoronya mengatakan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah saja loh. Padahal mereka mengatakan Allah hanya satu dari tiga. Kan jadi rusak maknanya. Akibat salah apa ini? Salah wakaf. Salah berhenti. Sehingga ini harus diperhatikan bagi orang-orang yang ngaji, para penghafal Quran. Sehingga hal-hal yang kayak gini harus diperhatikan. Makanya di situ dikasih tanda mim. Setelah salasah, di situ dikasih tanda mim. Artinya wajib berhenti, lazim. Lazimul waqf. Ada mimnya ya. Setelah salasah ada mim kecil di atasnya. Itu tanda wajib apa? Berhenti. Kenapa wajib berhenti? Ali? Supaya tidak merusak makna. Supaya tidak dianggap itu adalah bagian dari ucapannya orang-orang Nasoro. Justru itu bantahan dari Allah SWT kepada ucapan orang Nasoro. Salah ucapan kalian itu. Nggak ada yang dipantas diberi kecuali cuma satu, Allah. Kok kalian bilang Allah hanya satu dari tiga yang pantas untuk diibadahi. Maksud sampai sini. Nah, sehingga wa ma min ilahin illa ilahu wahid ini adalah bidayatul rad minallahi azza wa jalla ala nasar. Ini adalah awal bantahan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Nasar. Wa illam yantahu amma yaquluna, kalau mereka tidak mau berhenti dari ucapan mereka. Apa yang mereka ucapkan? Satria. Kalau mereka nggak mau berhenti dari yang mereka ucapkan, mereka mengucapkan apa? Ucapkan apa? Hah? Apa yang mereka ucapkan? Kalau mereka nggak mau berhenti dari ucapan mereka, apa yang mereka ucapkan? Satu dari tiga. Bahwasanya Allah satu dari tiga sesembahan. Kalau mereka nggak mau berhenti dari ucapan mereka ini, atau yang lainnya dari ucapan yang syirik. Nah, bahwasanya Allah wal Masih ibn Maryam. Isa itu adalah Allah. Atau yang lain-lain dari ucapan syirik mereka. Kalau mereka tidak mau berhenti, la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim. Maka akan menimpa mereka orang-orang yang kafir di antara mereka azab yang pedih. Diancam oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak mau berhenti dari ucapan mereka. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Laqad kafara alladzina qalu innallaha tsalitsu salasa. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan
Allah adalah satu dari tiga. Wa hadza min aqwalin nasar al-mansurati indahum. Dan ini adalah diantara pendapatnya orang-orang Nasara yang mereka bela, yang mereka tolong. Pendapat yang mereka bela-bela. Bahwasanya Allah adalah satu dari tiga. Makanya mereka disebut prinsip beragamanya Trinitas. Trinitas itu tiga. Tiga ketuhanan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Ibu. Nah, za'amu annallaha tsalitsu tsalatsa. Mereka mengira bahwasanya Allah adalah satu dari tiga oknum. Wa Isa, Allah, wa Isa, wa Maryam. Yaitu Allah, Isa, dan Maryam. Ini tiga kesatuan yang diibadahi oleh orang-orang Nasara. Ta'ala Allahu an qaulihim uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan dengan ketinggian yang besar. Wa hadza akbaru dalilin ala qillati uqulin Nasara. Dan ini adalah sebesar-besarnya bukti atas sedikitnya akalnya orang-orang Nasara. Orang goblok, orang Nasara ini. Masa mengatakan Allah satu dari berapa ini? Tiga. Sedikit otaknya. Kalau mau dikasari kayak gitu. Qillatu uqulin Nasara. Kalau bahasa kitanya nggak ada otak. Bukan sedikit lah, nggak ada otak. Orang siapa ini? Nah, kenapa rupanya? Ya orang Nasor. Kalau kita bilang kasar kepada mereka, masa kayak gitu ngomong sama orang Nasor, mereka lebih kurang ajar lagi kepada siapa? Allah. Kita yang kita katai kayak gitu, yang nggak ada otak itu cuman siapa ini? Manusia. Dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah satu dari berapa? Tiga. Yang lebih parah, Allah bersemayam dalam tubuhnya siapa? Nabi Isa. Nah itu kayak gitu mau dibilang berotak, mau dibilang cerdas, mau dibilang berakal. Nah, ini menunjukkan mereka itu sedikit akalnya. Kaifa qabilu hadhil maqalata syan'a wal aqidatal qabihah. Bagaimana mungkin mereka bisa menerima pendapat yang rusak dan akidah yang buruk ini? Kaifa tabaha alaihimul khaliqu bil makhluk. Bagaimana mungkin bisa tersamarkan atas mereka antara sang pencipta dengan ciptaan? Masa nggak bisa membedakan? Jelas-jelas yang satu pencipta, yang satunya apa? Ciptaan. Kok dijadikan sama? Sama-sama disembah. Masa bisa tersamarkan, nggak bisa terbedakan mana khalik, mana makhluk, mana pencipta, mana ciptaan? Kaifa khafiya alaihim rabbul alamin. Bagaimana bisa tertutupi atas mereka Rabb-nya semesta alam? Allah Ta'ala rad dan alaihim wa ala ashbahim. Maka Allah pun membantah mereka dan yang semisal dengan mereka. Wa ma min ilahin illa ilahu wahid. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali hanya satu sesembahan saja. Muttasifun bikulli sifati kamal. Yang bersifat dengan semua sifat kesempurnaan. Memang cuma satu. Tapi semua sifat kesempurnaan ada pada siapa? Dia. Cuma satu memang. Tapi segala sifat kesempurnaan ada pada dirinya. Munazzahun an kulli naqsin. Yang disucikan dari segala sifat kekurangan. Tidak ada satupun sifat yang kurang yang menempel pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munfaridun bil khalqi wat tadbir, yang bersendirian dalam mencipta dan mengatur, gak perlu bantuan satupun dari makhluknya. Padahal dunia ini begitu rumitnya pengaturannya, tapi Allah sendirian saja mengaturnya. Matahari gak pernah telat datang, gak pernah telat meninggalkan siang juga. Nah, ini luar biasa pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia hanya melakukannya satu saja, sendirian. Wa ma bil khalqi min ni'matin illa min, tidak ada satupun nikmat yang didapatkan makhluk melainkan datangnya dari siapa? Dari dia. Fa kaifa yuj'alu ma'ahu ilahun ghairuh, maka bagaimana mungkin bisa dijadikan bersama dia ada sesembahan yang selain dia? Sementara yang mengatur ini semua, yang menciptakan ini semua cuma berapa? Satu. Lah kok bisa pas beribadah dijadikan juga untuk selain dia? Ini enggak adil namanya. Dia yang ngerjakan ini semuanya, kok malah yang diibadahi ada yang selain dia. Ini enggak adil.
Ta'ala Allahu amma yaquluz zalimuna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari apa yang diucapkan oleh orang-orang yang zalim dengan ketinggian yang besar. Tsumma tawa'adahum biqaulih. Kemudian setelah itu Allah mengancam mereka dengan Allah mengatakan, wa illam yantahu amma yaqulun. Kalau mereka tidak mau berhenti dari apa yang mereka ucapkan dari kesyirikan, baik orang Kristen yang pertama atau orang Kristen yang kedua, golongan pertama atau golongan yang kedua, terserah. Yang penting dari ucapan kesyirikan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, la yamassannal ladzina kafaru minhum adzabun alim, maka niscaya mereka akan ditimpa dengan azab yang pedih. Itu orang-orang kafir di antara mereka itu akan ditimpa dengan azab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kerasnya dan parahnya dan rusaknya ucapan mereka sampai-sampai Allah mengancam mereka dengan ancaman yang begitu keras seperti ini. Di antara faedah yang bisa kita ambil ya, dari ayat yang ke-72 ini. 73. Yang pertama adalah kufrul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Kafirnya orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah satu dari tiga sesembahan. Kafirnya orang-orang yang mengatakan, latihan nulis anak baru, Dimas, AA, Dirga, dan kalian di depan, nggak boleh di belakang-belakang, ya. AA, Dimas, sama Dirga di depan, insya Allah. Kafirnya orang yang mengatakan Allah satu dari tiga sesembahan. Kafirnya orang yang mengatakan bahwasanya Allah satu dari tiga sesembahan. Kenapa dikatakan kafir ini, ikhwan? Taswiyatul khaliq bil makhluk, karena dia menyamakan khaliq dengan makhluk, satu dari tiga. Faedah yang berikutnya, dibukakannya pintu taubat bagi setiap pelaku kemaksiatan, bahkan kesyirikan sekalipun. Dibukakannya pintu taubat bagi setiap pelaku kemaksiatan, bahkan pelaku kesyirikan sekalipun. Dibukakannya pintu taubat. Dibukakannya pintu taubat bagi setiap pelaku kemaksiatan, bahkan dari pelaku kesyirikan sekalipun. Bahkan dari pelaku kesyirikan sekalipun. Buktinya Allah Subhanahu wa taala masih mengatakan kepada mereka, wa in lam yantahu. Kalau mereka tidak mau berhenti. Pakai syarat Allah. Mau menimpakan azab yang pedih kepada mereka, Allah masih pakai apa ini? Syarat. Apa syaratnya? Kalau mereka nggak mau berhenti. Kalau mereka berhenti, turun tidak azabnya? Tidak, nggak terpenuhi apanya? Nggak terpenuhi apanya? Syarat. Syarat untuk turunnya azab adalah in lam yantahu. Mereka tidak mau berhenti dari ucapan mereka yang syirik itu. Menunjukkan pintu taubat masih apa ini? Dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari ucapan apa ini? Syiriknya mereka ini. Wa in lam yantahu. Ini syarat. Menunjukkan Allah masih nunggu dari mereka apa ini? Taubat. Ini luar biasanya Allah Subhanahu wa taala. Dari orang yang separah ini kerusakannya pun, dari penyamaan antara dia dengan makhluknya pun Allah masih membuka apa ini? Pintu taubat selebar-lebarnya. Wa in lam yantahu. Kalau mereka nggak mau berhenti, artinya Allah masih menunggu mereka ini untuk apa? Berhenti sebelum Allah menurunkan kepada mereka apa? Azab. Luar biasa. Faedah yang berikutnya, at-tahdzir minal kufri wa huwa a'zamuz dzunub. Peringatan keras dari kekufuran, dan itu adalah dosa yang terbesar. Wa in lam yantahu la yamassanna alladzina kafaru minhum. Disebutkan sifat mereka, alladzina kafaru, menunjukkan kekufuran dan kesyirikan adalah a'zamuz dzunub. La yamassanna alladzina kafaru. Ancaman keras dari kekufuran, peringatan keras dari kekufuran. Wa huwa a'zamuz dzunub, dan dia adalah dosa yang paling besar.
Faedah yang berikutnya, kerasnya azab bagi orang kafir. Kerasnya azab bagi orang kafir. Dari sisi yajma'u bainal azab al-badani wal azabil qalbi. Di mana Allah Subhanahu wa taala menggabungkan untuk mereka dua jenis siksaan. Siksaan fisik dan siksaan apa? Hati. Kerasnya azab orang-orang kafir. Azab badannya jelas ya. Azabun syadid, azabun ali. Azab qalbinya mana ini? Siksaan untuk hati mereka ini dari mana? Mana kesesatan? Dari mana ini? Dari ancaman. Diancam. Nah, ini kalau diancam yang kena apanya? Hatinya. Iya kan? Berapa banyak orang yang takut dari apa ini? Ancaman, diancam. Nah, baru kemudian di akhirat mereka mendapatkan azab apanya? Badaninya. Nah, dikasari istilahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikasih ucapan yang keras. La yamassannalladzi, Allah pakai benar-benar pasti akan mereka itu ditimpakan kepada mereka azab yang pedih. Ini menunjukkan kerasnya azab mereka karena mereka mendapatkan dua azab, al-azab al-hissi wal azab al-ma'nawi. Nah, wallahu taala alam bissawab. Adapun ayat yang setelahnya yang ke-74 insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.